Kita melanjutkan perkara-perkara sunnah yang disebutkan di dalam kitab-kitab hadis. Terlebih dahulu kita awali dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Kami tidak membebankan suatu tanggung jawab melainkan sesuai dengan kemampuannya, dan di sisi kami ada catatan, ada rekaman yang akan berbicara dengan sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya, dan mereka tidak dipecundangi, tidak dikhianati. Al-Quran surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 62. Hadirin, selanjutnya hadis dari Uqbah bin Amir. Qal amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwizat dubura kulli salatin. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk membaca al-mu'awwizat, surah-surah yang termasuk dalam mu'awwizat, yaitu permohonan berlindung kepada Allah saja pada setiap selesai salat. Al-mu'awwizat itu ternyata yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah adalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Kemudian juga termasuk al-mu'awwizat, di antaranya adalah ayat kursi. Itu yang dicontohkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mempraktikannya? Karena termasuk al-mu'awwizat dan termasuk membaca Al-Quran itu wajib a'udzubillah, isti'azah. Apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'iz billah, lalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Imam-imam fikih memberikan bimbingan bahwa Al-Fatihah itu termasuk ayat Quran, maka dalam salat wajib membaca al-mu'awwizat. Praktiknya adalah dibaca sir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hanya Imam Syafi'i yang memberikan kelonggaran, artinya minimal pada saat membaca Fatihah yang pertama itu membaca al-mu'awwizat. Dan boleh seluruh membaca Al-Quran itu dibaca al-mu'awwizat. Alasan Imam Syafi'i adalah karena ketika kita membaca al-mu'awwizat, a'udzubillah, itu sudah mencukupi, karena meskipun membaca lagi, seseorang dalam salat itu tidak lain perkataannya adalah doa dan ayat-ayat Al-Quran. Baik, di pembelakangan salat, akhir salat, membaca al-mu'awwizat. Kalau gitu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaca Al-Quran surah Al-Fatihah, bukan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Kemudian Al-Fatihah. Ternyata tidak kita temukan bimbingan secara khusus dalam wirid itu membaca Fatihah. Ya. Langsung kepada al-mu'awwizat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada tuntunan membaca sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Diteliti oleh tarjih bahwa itu adalah sebahagian adab ketika kita membaca. Apalagi musabaqah. Harus membaca sadaqallahul azim. Apabila orang tidak membaca, adalah ketinggalan. Salah satu syarat musabaqah. Baik. Lalu yang dimaksud dengan waladaina kitabun, pada sisi kami ada rekaman. Kalau begitu, membaca Al-Ikhlas juga harus kita pahami inti maknanya. Qul huwallahu ahad. Kita katakan pada diri, Allah itu ahad. Allah itu esa. Allah itu satu-satunya. Itu perkataan. Kalau diterjemahkan dalam perilaku sehari-hari, maka tidak ada lagi yang lain melainkan Allah. Misal, seseorang karena ingin sukses dalam sesuatu membaca mantra. Seseorang karena ingin dilindungi menaruh jimat, ya, menaruh jimat. Menaruh gelang hirang di batis, di kaki, di pinggang. Bertahun-tahun kita membaca Qul huwallahu ahad, maka di WA. Kalau konsisten dengan bacaan kita setiap hari Qul huwallahu ahad, kada umpat-umpatan kita nang diributkan oleh masyarakat seperti mengucapkan selamat Natal itu. Qul huwallahu ahad. Dipahami artinya Allahus samad. Ini kisahnya ada pertanyaan. Berapa Tuhanmu? Kalau kami itu Tuhan terdiri dari beberapa unsur, gitu kan? Lalu dijawab, Allahu ahad, Allah esa. Apakah Allah yang asa Tuhanmu itu bila memanggil dia, menyebut dia, mengingat dia supaya lebih cepat dilaksanakan sesajen? Tidak. Allahus samad. Allah itu tidak membutuhkan. Allah itu tempat bergantung. Bergantung segala urusan. Baik. Tuhanmu yang tempat bergantung terhadap segala urusan itu, apakah siapa anaknya? Kalau Yahudi Uzair ibnullah. Kalau Nasrani Yesus dengan Isa bin Maryam. Allah yang kami sembah itu adalah lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Nabi Muhammad, andai kata Tuhan itu punya anak, maka akulah, kata Nabi Muhammad, orang yang pertama menjadi abidun, orang yang mengabdi kepada anak Tuhan itu. Lam yalid wa lam yulad. Baik, kalau tidak beranak dan tidak diperanakan, kalau kita menyembah Allah itu, bagaimana membayangkan bayak tingginya, kursinya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak bisa diserupakan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamainya. Minimal artinya pemahaman kita tentang surah Al-Ikhlas itu tahu, bukan hanya dihafal saja, bisa membaca. Kemudian ciri-ciri orang bisa membaca itu bisa berhafal cepat. Qul huwallahu ahadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bukan, itu direkam.
Bagaimana agar rekaman kita ini sesuai, bagus membaca disesuaikan dengan makhraj huruf. Ya. Yang kedua, membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Dalam praktiknya tidak ditambah dengan a'udzubillah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nang nyaring membaca bismillah, ada nang sir. Kita berkesimpulan kepada keputusan nasional Majelis Tarjih adalah tarkul basmalah, jangan meninggalkan bismillah. Bisa nyaring, bisa sir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, dan aku berlindung dari kejahatan makhluknya, min syarri ma khalaq, dan aku berlindung dari ghasiqin iza waqab, ghasiqin iza waqab, dari kejahatan malam yang telah apabila gelap gulita, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang hembuskan sihir. Uqad pada buhul-buhul. Aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang menghembuskan dari buhul-buhul. Wa min syarri hasidin iza hasad, dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Gitu. Kita tidak menggurui masalah membaca ini, cuma mengingatkan bahwa apapun yang kita baca harus kita pahami, karena ini termasuk munajat. Doa itu paham antara orang yang berdoa lawan orang yang menerima doa. Paham. Itu faqih. Terakhir, membaca Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kita sudah memahami semua bahwa katakan perintah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, pemilik penguasa manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Dari kejahatan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Ya. Sudah tuntung kita baca. Membaca itu tadi sesuai dengan kemampuan yang dipikulkan kepada kita, bahwa kita membaca al-mu'awwizat, tiba-tiba ada sesuatu yang perlu kita tangani, maka kita sesuai dengan kemampuan. Sampai mana? 2 ayat, 3 ayat. Itulah faedahnya salat pada awal waktu, supaya membaca zikir, wirid dan doa itu dapat sempurna, dan salat itu dilaksanakan dengan persiapan, bukan sisa-sisa waktu dari yang ada. Hadirin, selanjutnya, karena al-mu'awwizat itu termasuk bacaan surah
bacaan ayat kursi. Ayat kursi. Membaca ayat kursi. Hadirin. Lalu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa. Itu deklarasi, pernyataan tauhid kita mantap, tidak ada ilah melainkan Dia. Al hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Dia yang hidup, kekal, qayyum, lagi terus menerus. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik dialah yang menguasai apa yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Gitu kan. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, yang ada di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan bila dikehendaki oleh Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kekuasaan, wasi'a kursiyyuhus sama, kekuasaannya meliputi langit dan bumi dan tidak merasa berat. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa tidak merasa berat memelihara keduanya. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat kursi sebagai ayat al-mu'awwizat. Jadi al-mu'awwizat itu mohon perlindungan hanya kepada Allah. Ada satu riwayat bahwa jin menghadap sahabat mengalami ditemui oleh jin itu mengatakan bahwa untuk mengusir sebangsa syaitan adalah dengan membaca ayat kursi. Lalu dilaporkan oleh sahabat itu kepada Rasulullah. Rasulullah memadahkan dustainya. Besok hari ada lagi menemui bahwa untuk mengusir sejenis setan itu adalah dengan membaca ayat kursi. Dilaporkan lagi pada Rasulullah dustainya sampai 3 kali. Nangka 3 kali Rasulullah memadahkan membaca ayat kursi yang dipadahkan oleh setan itu dustanya. Tapi untuk berhindar, untuk berlindung kepada Allah dari gangguannya itu benar membaca ayat kursi. Lalu pemahaman kita bahwa ketika membaca ayat kursi, syaitan juga bisa membaca ayat kursi. Ya. Ketika kita bacakan ayat kursi bertemu dengan syaitan, dia pura-pura hilang. Itu kan kisahnya. Itu namanya dustanya. Lalu kita merasa ada suatu keajaiban dari ayat kursi. Selanjutnya, barang siapa membaca ayat kursi, lalu barang siapa yang tulisan menggantungkan tulisan ayat kursi, lalu ini namanya tazayyun, godaan syaitan masuk secara halus dengan cara mengajarkan ajaran Islam. Lalu
ayat kursi digantung di pintu untuk tidak diganggu oleh setan. Dan siapa saja yang menggantungkan ayat kursi itu benar-benar merasa tidak diganggu oleh setan, karena setannya memelihara. Nah, jadi merasa terpelihara itu kita menganggap itu dari Allah, padahal dari setan. Misal kita berjalan di suatu tempat yang angker, lalu kita membaca ayat kursi, lalu tidak diganggunya. Kenapa? Karena membaca ayat kursi itu kan. Yang benar adalah membaca ayat kursi ini karena firman Allah. Nah, lalu beda dengan penghayatan yang sebenarnya dengan bacaan yang ditazayun, dihiasi oleh syaitan itu. Masyarakat kita suka kepada rajah-rajah ini. Gantungkan ayat kursi, ditempel di mana supaya setan jangan masuk. Setan juga bisa membaca. Ketika kita membaca ayat kursi, setan juga membaca ayat kursi. Kalau gitu, siapa nang buka? Gitu kan? Setankah kita kah? Kita nang buka, berarti setannya kita. Kembali kepada asal membaca al-mu'awwizat, ayat kursi. Membacanya itu harus benar-benar membaca yang didialogkan, membaca yang dipandirakan dengan Allah sebagai orang yang sebagai zat yang kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selesai membaca al-mu'awwizat itu, lalu kita mungkin ada kesempatan hendak meneruskan bacaan yang lain. Misalnya termasuk bacaan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, maaf, ada lagi tertinggal. Dalilnya dari Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannata lam yamna'hu min dukhulil jannati ilal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap akhir salat fardu, maka tiada sesuatu pun yang dapat mencegahnya untuk masuk surga. Lam yamna'hu min dukhulil jannati, tidak ada sesuatu, tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya untuk masuk surga, illal mautu, illa ayyamuta. Hadis riwayat Tabrani, kecuali mati. Pemahaman kita adalah begitu amalan-amalan kita membaca ayat kursi kemudian ditakdirkan oleh Allah mati, itu jaminan masuk surga. Tapi karena kita tetap hidup, maka terhalang masuk surga oleh karena kita hidup. Nah, kemudian membaca tasbih. Jadi kehidupan akhirat itu adalah meneruskan kehidupan dunia. Nah, jadi apabila seseorang mati dalam sejarah ajaran Islam itu hanya satu kali mati, yaitu mati sesudah hidup di dunia, mati berpindah ke akhirat. Kecuali ada beberapa pengecualian, seperti Nabi Isa alaihissalam yang diberikan pertolongan oleh Allah dengan mukjizat menghidupkan orang mati. Orang-orang musyrik Quraisy selalu menantang Rasulullah, kalau engkau benar, datangkan kepada kami nenek moyang kami yang telah dahulu mati. Menantang. Tapi Rasul tidak mengabulkan itu. Hanya Nabi Isa yang diperkenankan Allah menghidupkan orang mati.
Sejarahnya adalah ketika ilmu pengetahuan kedokteran sedemikian tinggi, semua penyakit dapat diobati, gitu kan? Lalu Nabi Isa tidak hanya mengobati penyakit, bahkan menghidupkan orang mati pun bisa. Lalu tunduklah para ilmuwan itu kepada Nabi Isa dan ingin belajar kayak apa caranya ilmu menghidupkan orang mati. Nabi Isa menjawab, itu dari Allah. Hadirin. Lalu membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bacaan yang artinya rutin kita bacakan sebagai sedekah bagi diri kita. Membaca tasbih, tahmid, tasbih, takbir sebanyak 33. Itu sekali lagi bahwa 33 itu harus benar-benar dihitung 33 karena penyebutannya 33. Penyebutannya 33. Man sabbahallahu fi dubura kulli salatin. Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin, 33. Wa hamidallah, memuji Allah 33. Wa kabbarallaha, membesarkan Allah, takbir salasan wa salasin. Patil katis'atun wa tis'una wa qala tamamal mi'ah. Itu adalah 99, menyempurnakan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalan yang terbiasa kita amalkan adalah amalan cepat, bagasak. Padahal bacaan itu harus dibaca, harus dihitung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 33, 99 jumlahnya. Jadi kebiasaan kita. Kita baca dengan bagasak, lalu amalan-amalan kita itu ada catatan bahwa kita berkeyakinan dengan kemantapan ilmu tauhid kita bahwa Allah Maha tahu maksud yang kita baca. Lalu subhanallah, 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 subhanallah. Itu. Catatannya begitu, rekamannya begitu. Bahwa Allah Maha tahu bahwa yang kita baca itu salah. Jadi harus tumakninah, bersabar membaca tasbih. Hadirin rahimakumullah. Lalu zikir, doa dan wirid ini dituntunkan boleh mendahulukan yang mana saja karena tidak ada ketentuan urutannya. Ulama mencantumkan urutan. Maka sesudah istighfar membaca qul huwallahu ahad 10, membaca Allahumma ajirni minan nar, membaca al-mu'awwizat, membaca tasbih, membaca ayat kursi, membaca doa-doa yang lain. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Membaca zikir yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah artinya bahwa sekarang ini saatnya kita memperbaiki catatan amal supaya amal kita bermutu di sisi Allah, dan jaminan mutu itu bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan maksimal kemampuan kita, bukan berarti sesuai dengan apa yang bisa. Kada kawae
aku menerima pengajaran seperti ini, itu kan. Lalu umat Islam itu harus cerdas. Yang kedua, salat, zikir, wirid dan doa itu supaya disikapi dengan cerdas. Artinya sudah lama kita membaca ini, hafal bacaan ini, cuma paham tidak maksudnya. Nah, itu dari soal pertanyaan paham tidak maksudnya, maka kita belajar terus menerus. Tidak ada istilah final. Kita harus belajar terus menerus, dimulai dari hari ini dan seterusnya. Wallahu a'lamu bishawab. Hadirin, inilah artinya sebahagian pemaparan tentang hadis-hadis Rasul mengenai wirid, zikir dan doa. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat yang semanfaat-manfaatnya. Kepada Allah jualah kita serahkan segala urusan, dan pertemuan kali ini kita sudahi dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.